Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan membahas materi tentang mari belajar surah Al-Falaq. Namun sebelum itu, kita hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar surah Al-Falaq. Namun sebelum itu, Bapak akan menceritakan sebuah kisah. Awal mulanya surat Al-Falaq diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang sangat parah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat untuk menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Rasulullah dan satunya lagi duduk di bagian kaki Rasulullah. Kedua malaikat itu terlibat dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir, jawab malaikat di bagian kepala. Siapa gerangan yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab malaikat, Labid bin Al-Syam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur di bagian sebelah sana. Pada keluarga si Anu, di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan dialog tamunya itu. Esok harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat tersebut. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air itu pun ditimba dan batu besar pun diangkat. Gulungan ijuk dikeluarkan, kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk tersebut terdapat 11 buhul pada seutas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas sehubungan dengan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka terlepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Itulah awal sejarah turunnya surat Al-Falaq. Sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut dimanapun kita berada. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba-hambanya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang bisa kita baca agar terlindung dari segala mara bahaya dan kejahatan, yaitu surat Al-Falaq. Mengenal surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Ya, apa artinya? Waktu subuh. Surat Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Makanya surat Al-Falaq itu tergolong menjadi surah Makkiyah. Ya, dalam Al-Qur'an itu ada dua macam golongan surah. Ada yang disebut dengan Makkiyah, ada yang disebut dengan Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang turun di kota Mekah. Madaniyah adalah surah-surah yang turun di kota Madinah. Jadi itu bedanya antara Makkiyah dan Madaniyah. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran. Membaca surah Al-Falaq. Mari sama-sama kita baca surah Al-Falaq sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf yang baik. Untuk itu, Bapak akan praktekkan membaca surat Al-Falaq, kemudian nantinya bisa diikuti anak-anak Bapak di rumah nantinya. Baiklah, dengarkan dan simak dengan baik bagaimana cara membaca surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Nah, seperti itulah membaca surah Al-Falaq. Jadi, pada anak-anak Bapak untuk mempraktekkannya di rumah sesuai dengan ketentuan dan hukum tajwid. Oleh karena itu, ulang-ulanglah di rumah seperti bagaimana Ustadz praktekkan tadinya. Kemudian menulis surat Al-Falaq. Oke. Menulis surat Al-Falaq ini akan menjadi tugas anak-anak Bapak di rumah, yang nantinya setelah dituliskan kemudian boleh dikirimkan melalui WhatsApp, kirim kepada Bapak melalui WA. Kemudian makna dari surat Al-Falaq. Surat ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai waktu subuh. Memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan dan penderitaan yang merugikan manusia. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari sifat iri dan dengki, karena sifat itu termasuk sifat yang tercela.
Demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.